Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah subuh Masjid As-Salam rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita semua hadir di pagi hari ini di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan niat ikhlas kita ini senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, inayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya yang kedua, Bapak-bapak sekalian, mari kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita, mungkin kerabat, tetangga kita yang hari-hari ini akan berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Mungkin ada jamaah begini, alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran sehingga nanti menjadi haji yang mabrur. Amin. Ini semua mengingatkan kepada kita betapa sesungguhnya haji itu adalah puncak dari kualitas keagamaan seorang hamba di dalam menjalankan kehidupan keagamaannya, karena panggilan atau memenuhi panggilan Allah itu idealnya itu mengantarkan seseorang itu pada satu kesadaran bahwa pada akhirnya manusia itu semuanya akan kembali menuju sana. Nah, sekarang ini memenuhi panggilan, tapi nanti insya Allah balik lagi. Ada orang yang memenuhi panggilan kan terus bablas, karena memang itu hakikatnya itu sebenarnya. Nah, mudah-mudahan ini adalah menjadi bagian dari riyadhah spiritual dari saudara-saudara kita dan kita semua. Nanti harapan kita semua, kita yang pernah haji atau umroh, itu nanti buahnya yang paling besar yang bisa kita rasakan itu ingatan dan kesadaran kita itu senantiasa kepada Allah dan Rasul. Jadi setiap hari kita ini kan sholat. Ketika sholat kan tasyahud itu assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas engkau wahai Nabi. Seolah-olah Nabi Rasulullah itu bersama kita sedang sholat. Maka ingatan kita, kesadaran kita itu ketika sholat itu hadir di Masjidil Haram sana itu. Nah, ketika orang haji atau umroh itu kan secara fisik hadir di sana. Itu harapannya kan semakin lebih mudah untuk nyambung kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau orang sudah haji atau umroh terus dapat gelar haji, titel haji di depannya, itu ya sebagai pengingat. Disebut abah atau umi itu jadi pengingat. Oh, saya ini sudah haji, itu harusnya menjadi lebih baik. Beberapa orang tuh nggak mau Pak disebut haji atau umroh atau haji atau hajah itu. Repot apa? Reso karaoke. Jadi isim sekali gajian itu jadi gini nggak bebas. Tapi kalau misalnya orang haji atau sudah umroh, kemudian niatnya itu supaya disebut haji atau umi atau apa, kalau nggak disebut itu marah-marah, itu juga nggak baik. Aku ngaji kira nggak tahu karena orang belum nyelur, ini ku ya nggak baik juga. Jadi tergantung niatnya gitu. Nah, itu yang pertama. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini mengawali pengajian kita setelah rehat sejenak selama bulan Syawal. Ini saya yang keberapa ini setelah mulai yang kedua atau ketiga? Kedua. Setelah mulai kedua. Ya, dan
Memang di beberapa masjid itu baru di bulan Dzulqa'dah itu baru mulai. Tema pengajian kita Bapak sekalian pagi hari ini saya kasih judul itu 6 hal terbaik di dalam hidup. Bapak sekalian, fitrah manusia, ini fitrah ya, fitrah itu artinya semua manusia yang terlahir dalam kehidupan ini itu punya fitrah cenderung kepada kebaikan. Siapapun orangnya itu senang atau ingin berbuat baik. Hatta orang yang paling jahat sekalipun itu dalam hati kecilnya ingin menjadi orang baik atau ingin berbuat baik. Nah, ada orang bajingan ngapunten nggih, bajingan gak wis nemen ya. Apa nah tengik, bajingan tengik, jadi harus saking nemene. Itu kalau ditanya, ya ingin jadi orang baik. Gak ada ceritanya maling terus dua anak terus nanti cita-citanya supaya anaknya lebih teman sama dirinya enggak ada. Lihat, bapak mungkin maling kelas kerining, so sampai besok maling kelas kakak. Betulnya itu ingin anaknya itu jadi anak itu. Atau ada perempuan nakal, saya punya anak ini nanti kalau bisa lebih sukses daripada saya. Kalau saya itu semalam itu hanya 10 orang, nah itu anak mundur, besok awakmu besok songi 100. Gak ada ceritanya. Yang ada itu ya pernah ada kasus justru Bapak sekalian. Maaf itu orang yang kita sebut sebagai perempuan yang nakal itu punya anak itu malah justru suatu hari itu anaknya itu dia ngangkat anaknya itu di pesantrennya, di pondok. Ya bisa bayangkan orang yang kita nilai kotor seperti itu atau dianggap dalam tanda kutip kurang baik, terus punya anak tetap ingin anaknya jadi anak yang baik di pondok. Jadi kan masih ada itu. Tentu di antara bapak atau ibu pernah baca riwayat ada seorang wanita dalam tanda kutip wanita yang nakal, kemudian karena suatu saat melihat ada seekor anjing yang kehausan, terus dia menolong anjing itu, memberikan minum, membantunya memberikan minum. Maka menurut riwayat itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya dan mengangkat derajatnya. Itu menunjukkan betapa sesungguhnya perbuatan baik itu sangat dihargai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an itu Allah beberapa kali menyatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sungguh mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi di satu sisi kebaikan itu menjadi fitrahnya manusia untuk berbuat baik, sisi yang lain Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah karena itu Bapak-Bapak sekalian kita harus bersyukur atas karunia ini, bahwa kita ini dicipta menjadi hamba, menjadi makhluk yang suka pada kebaikan. Hanya kemudian peluang ini harus benar-benar kita manfaatkan di dalam hidup. Kebaikan itu tentu banyak sekali, tetapi Bapak sekalian, dari sekian banyak kebaikan yang bisa kita lakukan itu, karena kita dihidupkan dibatasi oleh ruang dan waktu, kesempatan kita yang terbatas, maka kita hendaknya bisa memilih di antara bentuk-bentuk kebaikan yang kita jalankan di dalam hidup ini, sehingga hidup kita ini lebih bermakna dan bernilai. Kira-kira seperti itu. Nah paling tidak saya mencatat ada 6 hal ini, sebagaimana judulnya ini, ada 6 hal terbaik di dalam kehidupan kita ini. Yang ini hendaknya saya berharap menjadi perhatian kita semua, supaya kita bisa memposisikan diri pada hal-hal yang seperti ini, menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama dalam catatan saya itu, yang pertama adalah ini, at-taqwa khairu zat. Jadi ketakwaan itu adalah sebaik-baik bekal. Jadi kalau hidup itu ibarat satu perjalanan, sering saya memberikan gambaran bahwa kehidupan manusia itu diibaratkan seperti orang yang menempuh perjalanan, seperti orang yang lelungan.
namanya orang bepergian itu kan butuh bekal, butuh sangu. Kita bisa bayangkan kalau lelungan nggak ono sangu nih Pak. Ini tadi pagi ini saya itu kekariban Pak. Tadi saya sini ada pendapat gara-gara istri saya itu ada acara Dharma Wanita healing. Mau ke Solo Pak. Ke Solo mau ke masjid apa itu? Saya jam berapa itu? Sama itu. Kalau bapak nggak boleh ikut. Saya itu akhirnya disandera untuk ngajar harus jadi suami yang baik. Jadi nganter. Jadi saya jadi nganter dulu, terus baru lari ke sini. Ya rada terlambat itu gara-gara itu. Jadi semalam itu persiapan ini ya campur ya. Bawa bekal ini. Makanya mau berjalan. Jadi kalau kita membayangkan bahwa hidup itu sebuah perjalanan, sebuah perjalanan, maka kita membutuhkan bekal. Nah, bekal kita yang terbaik itu adalah bekal takwa. Kenapa kok takwa? Kok enggak yang lain misalnya? Kalau kita hidup di dunia ini harus sekalian, ngapunten, sangu sing paling jos, sing paling sakti ya duit kasih ini. Kuwi dunia sak iki lho. Dan jenenge awake dhewe kan kok sak iki kita hidup di era di mana orang yang duit kan punya finansial besar banyak. Ini wah diregani kok Pak. Dimuliakan banyak orang. Nyalon jadi pejabat saya ini harganya itu ya Pak. Jadi di kampung saya aja mau jadi petinggi itu sampai ratusan juta. Petinggi kepala desa itu. Hanya anggota dewan biro, bupati, wali kota, pinten, urung ke presiden, biro, raga di kata. Nek orang duwe apa-apa arep macung ya ora dadi wae iki. Ayo kemudian arang niku langka. Memang sekarang itu era di mana orang itu punya uang itu yang punya kekuatan. Di lingkungan kita aja lah, sing sugih lebih aja ini dibanding sing ora sugih. Nek tokoh nang masjid sauge wis wong apik. Nek wis ya Allah dimuliakan. Pak iki kena masjid wae nyai dandani niku masjid dandani. Dan sing gede sing sugih-sugih cepet dadi, Pak. Dipercaya. Bendira ngimami tapi ora tak duwe duit. Iki dandani sampai ra saus-sausul. Ora tak duwe wae. Ora tak sakti niku. Iku nek ning dunya. Tapi ngapunten. Jadi harta, materi, kekayaan itu berguna ketika kita di dunia. Akan datang suatu masa di mana kekayaan itu, harta itu tidak ada. Nah, berguna ini, bekalnya itu justru yang berguna ini nilai ketakwaan. Itu yang disebut dengan hari akhirat, kehidupan akhirat itu. Jadi dengan takwa itu, Bapak sekalian, di dunia kita juga mendapatkan keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan, di akhirat juga begitu. Nah, hidup kita kan diduain, karena kalau kita hanya hidup di dunia, ya cukup duit lah. Masalahnya kita meyakini ada kehidupan baru nanti yang namanya akhirat. Nah, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala meyakini bahwa ketakwaan itu adalah bekal terbaik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Watazawwadu." Dan kalau kalian semua fa inna khaira zati taqwa. Karena sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Allah yang tahu. Nah, takwa itu apa? Takwa itu sering saya sampaikan, inti dari ketakwaan itu adalah ketaatan dan ketundukan seorang hamba di dalam menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan. Jadi intinya ketaatan dan ketundukan di dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan. Itu takwa. Dalam waktu dekat ini kita ada perintah, ada dari anjuran agama kita akan datang yang namanya Hari Raya Idul Adha. Itu bagian dari perintah. Karena perintahnya ini kalau ditinjau dari sisi hukumnya, itu hukumnya itu tidak sampai jatuh menjadi wajib. Jadi perintah yang sifatnya tidak mengikat, maka hukumnya jadi sunnah. Sunnahnya sudah muakkadah. Kecuali menjadi wajib kalau nazar. Aku nak duit cewek, nak nazar aku tahu ngarep kurban, dan itu jadi wajib.
karena nazarnya itu. Tapi kalau tidak ada nazar, punya kita dapat rezeki, terus kita ada perintah begini, maka kita sunnah untuk melaksanakan. Dan ini sangat dianjurkan. Oleh karena itu, ini harus disambut dengan baik. Mudah-mudahan ini panitianya dapat bergerak nih, insya Allah. Nah, jadi monggo, ini bagian dari bukti bahwa ini nanti kurban ini yang akan mengantarkan kepada kemuliaan hidup kita. Mari kita bayangkan Bapak sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan nikmat yang begitu banyak, rezeki yang banyak yang tanpa batas, lalu kita diminta mengeluarkan sebagian dari apa yang Allah berikan itu untuk kita kurbankan, kita keluarkan di jalan Allah sebagai bukti kecintaan kita untuk kita takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tidak berat? Ya mengampun dan ngerokok ini kan sing ahli bisa. Ngerokok niku sedina bikin rokok niku niku kalau tahu ngopeni, kalau betul merokok loh, tapi kalau itu kadang pernah ngopeni tukang nih loh, tukang itu yang buatan rokok itu yang penting gaya itu rada arep-arepan. Jadi rokok itu kalau gudang garam niku, filter niku 25. Sedino sak spek iki. Sak ada nih. 25 nek sesasi gitu nih. 750. Dan setahun. Lah mepet dos siji lho iki. Lah ngerokok gua napa niku mau mbok anu niku saged lho. Napa niku ngobong tembakau iso lha niki kalau ada yang begini terus kaya waktu kurban kok bulet tegakan alasan waduh butuhe akeh lha iki repot. Jadi kita ini kadang-kadang harus sekali-kali membandingkan dengan kebiasaan kita yang kadang-kadang itu menghabiskan apa itu ya biaya itu. Sementara untuk ibadah sebagai bentuk kesyukuran kita, kedekatan kita kepada Allah itu kadang-kadang kita masih hitung-hitungan. Padahal dibandingkan dengan jumlah yang diberikan kepada kita itu kadang ada apa-apanya. Ngapunten, jangankan kok ada yang diberikan. Keseluruhan apa yang kita miliki, bahkan diri kita yang sendiri kan sesungguhnya pemberian anugerah dari Allah. Terus kalau kita diminta untuk membuktikan kecintaan kita kepadanya untuk supaya kita ada syukur dengan berkorban gitu aja kok masih masih berat. Itu aja kok bacot tadi saja. Dan mudah-mudahan kita ini semua nanti terbuka mumpung masih ada waktu. Ya Allah caranya. Ustaz kadung orang melu urunan ini atau kadung enggak nabung. Kadang-kadang orang kan untuk bisa kan nabung. Di beberapa masjid loh, Bapak sekalian itu ada tabungan kurban. Tabungan kurban tiap bulan itu ada yang ngalahi dari bendahara nih. Nyateti ya, kurban ada yang berapa, ada yang 300-an, ada yang berapa lah, itu pas 1 tahun persis bisa begitu. Tapi kata kurban itu lumayan bagus. Kan ada ikhtiar, ada niat. Begitu. Penting. Jadi dalam urusan ibadah ini urusan ketaatan harus kita ikhtiar, harus kita usahakan betul. Yang lebih berat lagi misalnya haji atau umroh, itu kan lebih besar itu. Haji atau umroh ini kan berat, tapi ini kan tantangan bagi kita. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan kita untuk berhaji atau berumroh itu, gimana ya raga itu? Berarti kan kita harus berusaha, berikhtiar. Banyak orang kalau sekalian bukan termasuk golongan orang yang kaya, yang pas-pasan biasa, tapi karena beliau itu istiqomah nabung begitu kan, terus sedikit lama-lama jadi cukup. Kan ada orang, alhamdulillah. Tapi ada orang yang kaya, tapi karena hatinya nggak tergerak, kesadarannya nggak ada, ya nggak berangkat. Karena itu kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Nah saya ini termasuk yang kecilek sekalian. Kecileknya itu begini. Ya namanya orang itu ngopi ini kurang kental ya ini. Jadi ya healingnya kurang kental. Jadi saya itu ceritanya punya keyakinan namanya haji itu kan istiqomah, harus cukup kabeh sambil nabung. Kan nabung saya itu nabung dari tahun 2008 itu mulai nabung saya sih nabung. Harapan saya nanti begitu dapat porsi. Nah, ternyata berita di luar ini yang saya nggak tahu. Sekarang banyak orang modelnya nabungnya di bank 500.000 ditalangi di sini oleh bank itu dibukakan porsi kan gitu.
sehingga lebih cepat. Begitu kita nabung 500.000 oleh bank ditambahin, nah kita tinggal nyicil di bank, oleh bank kita dibukakan kursi. Lah saya enggak, wis manual kok dhewe lah, sampai selama juta ayo suwi kok ngono niku. Akhirnya saya ini daftar tunggu ya. Pas saya daftar, akhirnya baru bisa daftar itu tahun 2016. Nunggu di saw gimana ya Allah. Betul, saya tahunya itu aku daftar itu. Ya Pak kok enggak duluan cari entar. Enggak tahu. Kayak itu ngopi ini kurang kental. Ada ngerti ngono sejak itu saya ya model gitu agak lumayan. Nah, yang begini-begini memang harus diikhtiari dan diupayakan. Yang penting niat. Sampai saya sudah sama istri itu nabung dan urusan haji umroh itu. Saya sudah nabung, sekarang sudah buka porsi. Tapi berangkat ini itu 30 tahun 43. Lah sedang pensiun kula niku wis mbol tuwek kula mari. Wong sakniki ini saya umur 50. Pensiun sudah tahun dan umur berarti kalau 10 tahun lagi sekarang 23 berarti ya 37 ya. 33 ya. 33. Ya padahal itu di situ tulisan 43. Aku kalau sing ngeten niku nganggo ilmu usul. Pokoknya biasanya aku sampai urung haji kok wis dipundhut dhisik timbal dhisik protes aku. Belum mendaftar kok. Kalau mendaftar ini lah kok ditakoni urung haji itu loh. Lebih ya masalah sekarang yang minat untuk haji dan umroh itu luar biasa. Jadi masyarakat Indonesia ini dikenal orang yang semangat untuk ibadah haji dan umrohnya itu luar biasa. Begitu pandemi itu lewat sekali itu yang animo masyarakat untuk berumroh itu luar biasa. Jadi sugi-sugi mau kan ternyata orang Islam untuk begitu. Jadi harus disyukuri. Tapi harus punya dampak yang positif terhadap kualitas keagamaan, baik secara pribadi maupun secara sosial. Karena ini nanti kaitannya dengan nilai ketakwaan. Jadi ini ketakwaan ini bagian dari bentuk ketaatan dan kepatuhan kita terhadap syariat agama ini adalah bekal terbaik di dalam kehidupan kita yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan hidup di dunia wal akhirah. Ini yang pertama Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, hal terbaik di dalam hidup itu ialah di antara manusia itu kan suka kita ini bisnis. Ini kan sing dodolan, nopo jasa, nopo dodolan, buka meracang, nopo usaha, nopo. Nah, manusia itu senangnya dodolan, senang untung manusia. Nah, dikatakan dalam nasihat ini adalah bahwa wala ibadatu, ibadah itu adalah khairu bidoa. Sebaik-baik bisnis, sebaik-baik tijal, sebaik-baik jual beli usaha itu adalah bisnis di jalan Allah melalui ibadah. Jadi ibadah itu adalah dalam tanda kutip sebaik-baik jual beli, sebaik-baik bisnis. Karena melalui ibadah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang jauh lebih besar. Keuntungannya kan bisnis itu kan ujung-ujungnya kan nyari keuntungan. Jadi kalau orang dagang itu biasanya rata-rata keuntungannya berapa persen? Ini kan sing noko sih kan. Beda misalnya kalau jual makanan itu rata-rata betul kalau jual panganan itu berapa persen untungnya? Hah? 1%. Lah bisnis di jalan Allah itu melalui ibadah itu keuntungannya itu berlipat-lipat, jauh lebih besar dari modal yang kita keluarkan dengan ketaatan kita melalui ibadah itu. Itulah kenapa di dalam Al-Quran itu Allah itu beberapa kali itu memberikan motivasi kepada kita orang yang beriman itu agar kita itu suka berbisnis di jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman yang ditunjuk itu yang disasar itu. Hal adullukum 'ala tijarah. Maukah kalian saya tunjukkan satu tijarah, satu perniagaan, satu bisnis
tunji, jadi yang tidak akan tidak akan merugikan. Hal adullukum ala tijaratin tunjiku. Jadi yang satu bentuk dagang bisnis yang tidak akan rugi. Ya kan? Kan jadi wong dagang yang ini kayak resiko rugi nih. Nggih. Nah, itu kalau tahu kalau semangat usaha ngerti-ngerti bangkrut Pak, stres aja. Ada itu karena di dunia. Tapi ini bentuk perniagaan yang tidak akan rugi ini adalah perniagaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak sekalian, mari kita jadikan hidup kita ini, kesempatan hidup kita ini untuk bersungguh-sungguh di dalam menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan utama diciptakannya manusia itu kan untuk beribadah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an itu, wa ma, yang kita semua insyaallah sudah hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka semua itu beribadah kepadaku. Jadi tujuan diciptakannya manusia itu yang paling utama adalah untuk beribadah. Ini harus kita tanamkan dengan sungguh-sungguh di dalam diri kita, bahwa melalui hidup yang Allah berikan ini, mari kita jadikan ini kesempatan untuk menghambakan diri sebaik-baiknya. Di balik penghambaan itu kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Karena itu dikatakan al-ibadatu khairu bid'ah. Bapak sekalian, ibadah itu secara garis besar dari keseluruhan aktivitas hidup kita itu dibagi menjadi dua. Ada ibadah yang sifatnya istilahnya itu mahdhah. Mahdhah itu ada ibadah yang tata caranya, ketentuannya telah ditetapkan oleh syariat, dan itu jumlahnya tidak banyak, seperti sholat, puasa, haji, zakat, itu sudah ditentukan. Dalam hal yang bersifat mahdhah ini kita tinggal mengikuti, nyontoh apa yang diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan Allah mengutus Nabi, mengutus Rasul itu adalah memberikan contoh bagaimana kita beribadah kepada Allah secara mahdhah ini. Itulah sebabnya kenapa Rasulnya, Nabinya itu dari kalangan manusia sendiri, supaya bisa diikuti, dicontoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kemudian Nabi memberikan contoh, kalau sholat seperti ini, kalau haji begini, kalau puasa begini. Jadi sholat yang kita laksanakan seperti tadi itu adalah sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Usahakan awake dhewe nanti ketemu Rasulullah. Dan kapan kita itu bisa sinau langsung kepada Rasul? Nah, ini kita yang bersyukur, Bapak sekalian. Seandainya kita bersyukur terhadap peran para ulama ahli hadis. Mari kita bayangkan ini. Rasulullah itu kan sugemnya hidupnya kira-kira 1400-1500 tahun yang lalu. Sugemnya itu. Terus beliau itu wafat, itu tidak ada catatan tertulis semua perilaku beliau itu. Tidak boleh dicatat. Yang boleh dihafalkan dan boleh ditulis itu hanya Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu baru dibukukan itu pada masa mulai digagas itu pada masanya Khalifah Abu Bakar, baru benar-benar tertulis secara menjadi mushaf itu pada Khalifah Utsman. Itu yang namanya hadis itu belum dibahas sama sekali, nggak boleh tulis, nggak boleh, dikhawatirkan nanti campur dengan Al-Quran. Baru sekian ratus tahun kemudian tampil para ahli hadis yang beliau itu meneliti satu-satu, menggali satu-satu informasi. Ini ditanya dari siapa, dari sini, namanya sanad. Dari sini nyambung sampai kepada Rasulullah. Dan orang-orang yang ditanya ini harus dipastikan kebenaran informasinya. Jangan-jangan jangan repot nih. Nanti hadisnya jadi hadis palsu. Maka kita harus bersyukur ini ada orang-orang yang berjasa ini, yang mengumpulkan semua ucapan Rasulullah, semua perbuatan Rasulullah, sehingga dengan itu kita tahu bisa belajar dari hasil penelitiannya itu tentang bagaimana kita beribadah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Mereka itu siapa sih? Antaranya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim,
Tirmidzi, Nasa'i, semuanya banyak. Ini adalah tokoh-tokoh yang sangat berjasa di dalam penelitiannya itu, meneliti hadis-hadis itu, dan hasilnya dibukukan menjadi satu kitab yang luar biasa. Kalau Bukhari itu ada disebut Sahih Bukhari, Muslim itu Sahih Muslim, Abu Dawud itu ada Sunan Abu Dawud. Itu semua adalah hasil penelitian yang mengumpulkan informasi seputar semua ucapan, perbuatan, dan bahkan yang disetujui oleh Rasulullah. Itu yang disebut dengan hadis. Nah, melalui itu kemudian kita ini bisa mendapatkan referensi bagaimana kita harus beribadah. Dan hasil itu kemudian diwariskan kepada kita melalui para ulama, para guru-guru kita. Jadi kita ini belajarnya melalui guru-guru kita yang kita yakini guru-guru kita itu berasal dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, nyambung sampai kepada yang membuat riwayat itu. Maka kita harus bersyukur betul. Sehingga dengan demikian kita bisa menjalankan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Mari kita bayangkan umpamanya kita hanya dapat Quran dok, orang hadis. Quran kan hanya mengatakan aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Lah sholatnya piye? Kalau nggak ada hadis repot nih. Coba kita bayangkan itu. Maka kalau nggak ada hadisnya, kita nggak bisa sholat dengan baik. Maka dengan adanya hasil kajian penelitian para ahli hadis itu, kemudian kita bisa menjalankan aktivitas agama ini, tuntunan beragama ini yang bersifat itu dengan sempurna. Ini yang harus kita syukuri yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, ibadah yang lebih luas umumnya. Ini menyangkut keseluruhan aspek kehidupan kita. Ini yang disebut ibadah ghairu mahdhur, yang bersifat sosial utamanya. Itu sekupnya jauh lebih besar. Termasuk misalnya jenengan dol tinuku jual beli nyambut gawe, ibu-ibu berbakti kepada suaminya, atau kita berkhidmat untuk anak-anak kita dan sebagainya. Itu adalah bagian dari cara kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau semuanya diniatkan ibadah, akan bernilai ibadah. Jadi yang penting itu nilainya baik dan kemudian diniatkan untuk mencari ridhonya Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Ini ibadah yang ghairu mahdhur. Itulah bentuk perniagaan yang sangat menguntungkan, yang sangat baik, yang akan membawa kepada keuntungan yang sangat besar, yaitu melalui ibadah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, jadi dikatakan hal yang terbaik itu ialah al-ilmu khairu miras. Al-ilmu khairu miras. Ilmu itu adalah sebaik-baik tinggalan, sebaik-baik warisan. Bapak pernah atau Ibu pernah dapat warisan? Jadi kalau orang tua kita wafat, itu kita dapat warisan. Atau nanti ketika kita akan meninggal dunia, harta tinggalan kita itu akan kita wariskan kepada anak keturunan kita, kepada ahli waris kita. Nah, kalau kita mewariskan atau menerima warisan berupa harta, maka harta itu akan cepat rusak. Harta itu cenderung akan mendatangkan fitnah. Saya punya tetangga teko saiki niku sedulure 8. Gegeran karo dulure goro-goro warisan. Gegeran. Sampai terakhir itu ada salah satu saudaranya itu meninggal dunia. Dulure ra gelem teko. Dulur kandung niku lho, boten gelem teko gara-gara apa? Ya kira-kira perkara tinggalan kuwi. Itu barang panas. Niku kalau yang diwariskan harta itu potensinya itu seperti itu, menjadi fitnah, menjadi persoalan. Mari kita bayangkan ketika kita yang menerima warisan terus bengkerengan karo dulur dhewe, leluhur kita orang tua yang sudah meninggal dunia kan menyaksikan, lihat, ya Allah anak-anakku lha kok gegeran karo tinggalanku, ngerti yang ngene tak ringkes kabeh tak kowe daripada jadi gegeran. Kan begitu bisa jadi kan? Itu kalau yang diwariskan Tuhan. Tapi dikatakan dalam makalah ini bahwa
warisan terbaik itu adalah ilmu. Ilmu sekarang. Kenapa kok ilmu? Karena ilmu itu fadilahnya, keutamaannya. Dengan ilmu itu kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar dalam urusan dunia. Kita juga bisa mendapatkan kebaikan dan manfaat yang besar dalam urusan akhirat. Sehingga dikatakan dalam agama itu, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin sukses kehidupan dunianya, kuncinya adalah ilmu. Wa man arada al akhirah, barang siapa ingin sukses kehidupan akhiratnya, ilmu juga kuncinya. Wa man arada huma, barang siapa ingin sukses kedua-duanya juga ilmu. Jadi ilmu itu hal yang sangat bermanfaat di dalam hidup ini. Karena itu ilmu itu sifatnya menerangi. Ilmu itu ala ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, menerangi. Membuat orang itu kalau dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan maaf ya, pengetahuan terbatas, ngomong goblok kok ora pantes ini. Jadi ketika pengetahuannya terbatas, itu seperti orang yang dalam kondisi atau di suasana yang gelap. Nek awake di peteng, di tempat yang peteng itu yang apa rasanya? Sumpah, jibak, kan betul. Itu karena suasana yang gelap. Itulah gambaran orang ketika tidak berilmu, tidak punya pengetahuan. Beda dengan orang yang punya pengetahuan atau mendapatkan pengetahuan, maka dia tercerahkan, hidupnya menjadi terang. Banyak jalan di dalam kehidupan. Sedemikian besar arti ilmu itu, maka kemudian dalam Islam itu menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi, Nabi mengatakan thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki maupun perempuan. Bahkan dalam arti yang lain dikatakan thalabul ilmi fardhun minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu wajib sejak dari buayan hingga liang. Artinya kita wajib mencari ilmu itu sepanjang hayat kita, sepanjang hayat, seumur hidup kita itu wajib. Maka kita ini harus bersyukur bahwa di Perserikatan Muhammadiyah itu termasuk ormas yang concern terhadap pendidikan. Jadi amal usaha kita ini yang di Muhammadiyah itu luar biasa Pak, banyak sekali. Mulai TK sampai perguruan tinggi, waduh, PAUD sampai SD, SMP, SMA, perguruan tingginya banyak sekali. Kita harus bersyukur itu. Ini kalau dihitung itu ya kekayaan perserikatan itu luar biasa. Itu kan bagian dari bentuk kontribusi kita untuk bangsa dan negara kita ini. Ada ormas lain itu ketika ditanya sekolahnya piro, perguruan tinggi piro, bingung Pak, nggak punya data, nggak punya data. Dan kita ini termasuk pinteran, datanya lengkap sekali. Muhammadiyah punya sekolah berapa? Oh, ada datanya, langsung atas nama perserikatan. Yang lain itu kadang-kadang bukan atas nama perserikatan, Pak. Atas nama yayasan, atas nama PID, punya keluarga. Sampai ada guyonan dulu, zamannya ketua PP Muhammadiyahnya itu Pak Din Samsudin, terus ketua Nahdlatul Ulamanya itu Pak Hasyim Muzadi. Ketika itu Pak Din Samsudin itu memaparkan dengan ya sebagai bentuk tasyakur bin nikmah ya, Muhammadiyah itu sekolahnya sekian, perguruan sekian. Pak Hasyim Muzadi lah, NU berapa? Pak Hasyim itu dengan diplomasinya kata-kata itu. Ya selain yang punya Muhammadiyah itu punya NU. Orang duit jatuh. Jadi itu oke. Jadi ya begitu Pak, ciri khas ya, ciri khas. Betapa kita ini termasuk masyarakat Muslim melalui perserikatan yang concern terhadap ini, karena memang ini pengaruhnya sangat besar. Ini adalah kekuatan, jadi kuat alat, jadi kekuatan. Kalau dulu ada zaman di mana orang itu disebut kuat tuh kalau otot kawat tulang besi, dogdeng, sakti mondro kuno, benar ya? Zaman dulu, zaman ikan Arab tuh kan, dari India. Dan Arab itu sudah di rojo krono sakti. Saat ini ada wong sing awake ulet, kan apa iso dari pejabat, karena sekarang itu yang
yang menjadi kekuatan itu di era sekarang itu adalah ilmu. Al-ilmu huwa al-quwwah. Science, knowledge is power. Jadi pengetahuan itu adalah kekuatan. Karena itu kita meyakini bahwa dengan ilmu itu kita bisa meraih kebahagiaan, meraih kemuliaan hidup di dunia. Maka kita harus wariskan ini. Pak, kita mewarisi ini dan mewariskan kepada anak-anak kita. Jadi yang penting di sekolahnya sing pinter, sing apik, insyaallah. Itu mungkin walaupun tidak diberikan ngapunten bodoh dunia sing mungkin dengan ilmunya dia akan bisa mencari kehidupan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat dikatakan bahwa al-qanaatu atau qanaah itu khairu ghina. Sebaik-baik kekayaan. Kula jenengan modelnya sing dadi wong sugih. Ingat itu pengen sugih begini. Modelnya kabeh pengen lah soal dadi apa ora iki ya soal nasib ya. Jadi kata makalah ini sebaik-baik kekayaan itu adalah qanaah. Bapak sekalian, sering orang itu menghubungkan kekayaan itu dengan materi. Sing diarani wong sugih wong sing duwe bodho donya akeh, duwite akeh, omahe akeh, mobile akeh, bojone oke. Itu kadang-kadang begitu ada dihubungkan dengan konsep begitu. Padahal kalau menurut Nabi ini kita menggunakan logika kenabian. Nabi itu ketika bertanya kepada para sahabat, siapa sih diarani wong sugih? Siapa dikatakan orang kaya? Nabi itu justru mengatakan laisal ghina an kasratil. Bukanlah yang dikatakan orang kaya itu orang yang banyak hartanya, kata Nabi. Orang-orang pada bingung, Nabi wong sing diarani sugih kok orang sugih bodoh dunya itu sebenarnya. Tapi kata Nabi yang dikatakan kaya itu walakinnal ghina ghina nafs. Tapi yang dikatakan kaya itu adalah orang yang kaya hati, kaya jiwa. Ai al-qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu artinya orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Qanaah itu. Jadi kekayaan itu lebih terkait pada konsep, bukan pada materi. Orang wis duwe bondo dunya kok kata kok cek kurang, itu hakikate melarat. Hakikate melarat. Duitnya oke, omahe oke, mobil oke, tapi kok cek kurang ya, melarat. Omahe sitok, cilik, sepedai, motor, butut, rezekine saithik, tapi kok merasa cukup dengan itu, puasnya guyan-guyu itu sugih. Sugih. Karena kaya dan miskin itu bukan urusan materi, tapi urusan hati tadi, sikap. Karena itu kita ini harus belajar. Kadang-kadang kita kan kalau melihat orang sing sugih, enak ya. Wah, pabriknya sak kene. Ada orang tuh pabrik orang sitok Pak loro terus saking sugih. Ya, kadang-kadang kita kagum dengan orang begitu. Tapi belum tentu dia itu bisa menikmati hidupnya. Kenapa? Karena masih kurang tadi. Dalam pandangan keagamaan kita, kalau kita ingin merasa kaya, karena dengan kaya itu kita akan puas. Orang itu kan kuat. Dengan kaya itu kan orang itu ngapunten seperti orang minum itu kalau orang dahaga, orang haus, kalau minum kan jadi puas. Orang lapar kalau makan terus puas. Itulah hakikat kepuasan itu loh yang namanya kekayaan. Nah, orang yang gila pada kehidupan dunia itu ibaratnya orang yang minum yang tidak pernah selesai, makan yang tidak pernah habis. Terus saja seperti minum air laut itu, ngapunten. Pernah nyicipi air laut, ngomong ngelak mobil banyu segoro, itu kira-kira ngelak hilang apa? Betul Pak, jadi kan keluar di wong pinggir segoro, jadi itulah. Maka kita harus tanamkan sikap qanaah ini dalam hidup. Itu yang akan membuat kita jadi orang yang kaya. Nabi itu contohnya, Nabi itu menjadi orang besar itu menjadi tokoh teladan itu. Apakah beliau itu kaya raya? Justru di bagian akhir kehidupan beliau semasa menjadi Nabi, justru Nabi itu hidupnya sangat sederhana. Tapi dalam kondisi begitu Nabi kemudian bersabda seperti itu.
bapak atau ibu yang sudah haji di Madinah itu, rumah beliau itu kan yang jadi makam beliau itu, yang di dalam Masjid Nabawi itu. Jika coba bayangkan hanya berapa luasnya. Bandingkan rumahnya ini, terus perabotan beliau yang beliau miliki apa? Ya Allah, sederhana sekali. Tapi dalam kondisi begitu loh beliau mengatakan kekayaan itu loh seperti itu. Bukan. Padahal kalau beliau itu mau bisa Pak, sak sugi-sugi orang yang pemimpin negara, terus pemimpin agama, ada di sugi sakit. Tapi justru apa yang beliau lakukan ketika beliau masih kaya bersama istrinya, kan beliau itu kebetulan ngerabi uang wedok rondo sugih, ngerabi rondo sugih ayu. Zaman ini waktu itu ada sing melek niku bukan Kanjeng Nabi, sing melek niku mbok Londone niku. Sing yang namanya Sayyidah Khadijah itu. Jadi Sayyidah Khadijah itu kan selisihnya 15 tahun dengan Nabi itu ketika menikah. Nabi 25 tahun, Sayyidah Khadijah 40 tahun. Sudah kan kaya raya, cantik, naksir beruntung. Jadi Nabi Muhammad masih muda juga. Ini luar biasa. Ketika beliau itu menjadi Nabi, pertama menjadi Rasul, itu semua kekayaan yang diperoleh berdua. Karena Nabi juga di mudanya juga datang bekerja sama dengan Sayyidah Khadijah itu. Kemudian semua kekayaan itu digunakan jadi sarana berjuang. Namanya berjuang itu butuh berkorban, Pak. Gak orang kita berjuang lagi berkorban. Jadi kan kalau mau berjuang di perserikatan, ya butuh korban. Mau naik perserikatan kan malah golek baki. Ya nggak betul. Itu jadi berbeda. Golek baki gitu usaha di luar. Kalau di perserikatan berjuang untuk tetap nih. Oleh perserikatan aku orang hopol. Kata pendiri Muhammadiyah itu kayak dia apa kata itu hidup bilang Muhammadiyah. Kan gitu nih. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Kan gitu. Itu spiritnya ya berjuang itu berkorban dengan tempat itu. Tapi hanya dan abad awal ya kebanyakan orang itu kan sukanya menerima. Nek kon ngetok niku rada abot. Nek nampani niku sempurna. Padahal nampani kalau ngasih itu jadi apik sih, mulia yang mana? Mulia memberi, Pak. Agama kita ini agama, saya nulis beberapa kemarin itu. Islam itu agama memberi, bukan agama meminta-minta. Kan kebanyakan kita senangnya jalur-jalur, Pak. Jalur. Agama kan agama beri, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kan gitu kata Nabi itu. Yaitu sebaik-baik manusia orang yang bermanfaat bagi orang lain itu kan memberi, Pak. Memberi. Tapi sedangkan ada ini asbuli. Ini yang keempat ya, yang kelima. Waktu ini kelas nih. Jangan habis nih. Terakhir bagi mohon dan ini terakhir. Yang kelima dikatakan dalam makalah ini al-mautu khairu mu'attib. Al-mautu khairu mu'attib. Sebaik-baik pendidik, sebaik-baik guru. Jadi mu'addib, mu'alim, mudarris itu sama. Pendidik, guru. Sebaik-baik guru itu adalah kematian. Karena tugas guru itu memberikan pencerahan, memberikan penerangan, memberikan kesadaran. Itu tugasnya guru. Nah, kadang-kadang orang dituturi guru itu orang anu, Pak. Ya. Bisa wangel lah tuturan itu ada. Kayak sampai kantolan, angel kan tuturamu. Uang itu gablek kalau dari tiang. Tapi ketika ada kematian, ada di sekitarnya, mungkin saudaranya, mungkin orang tuanya, mungkin anaknya, mungkin tetangganya, itu akan mengetuk kesadaran. Hidup itu seperti ini. Kok ada yang mati? Itu akan menanamkan satu kesadaran yang paling pokok dalam diri, itu tentang hakikat hidup. Jadi ketika orang itu sadar tentang kematian, dia akan masuk pada kesadaran paling dasar dalam hidupnya, yaitu tentang memahami hakikat hidup. Untuk apa saya hidup?
Kenapa saya dihidupkan? Itu apa saya hidup? Terus nanti setelah kemana saya setelah hidup ini? Ini kan pertanyaan dasar. Kalau bisa dijawab dengan baik itu akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Maka orang yang bisa menumbuhkan kesadaran seperti itu seringnya itu adalah kematian yang ada di sekitar kita. Dituturi kiai, gablek, dituturi ustaz para jumong itu begitu ada yang mati dan itulah sebabnya kenapa kematian itu dinilai sebagai guru yang baik. Kata Nabi, jadi kematian itu termasuk guru yang paling baik. Ya mudah-mudahan Bapak-Bapak sekalian dari beberapa ini yang saya sampaikan ini bisa menambah kesadaran dan semangat kita untuk mencoba memperbaiki diri dan menjadikan prioritasnya skala prioritas dari beberapa yang kita sampaikan untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Amin ya Rabbal. Barangkali itu Bapak sekalian saya mohon maaf ini waktunya habis. Dan gini bukan tinggal satu. Oke, saya tampilkan yang ke-6. Jadi berarti memperhatikan dari aku sungkan. Nah yang ke-6 ini yang benar-benar terakhir dikatakan husnul khuluq. Husnul khuluq. Husnul khuluq itu berarti apa namanya? Akhlak yang baik. Akhlak itu kan ada yang masmumah, ada yang mahmudah. Ini akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu dikatakan sebagai khairu qarin, sebaik-baik teman. Jadi konco bolo sing apik niku bolo sing duweni akhlak yang baik. Kita berteman dengan seseorang itu bukan karena orangnya krono sugiye, krono gaping, bukan karena akhlaknya yang baik. Itu yang akan membuat kebaikan kita. Nek kancan karo wong delok krono sugiye, aku nek ora sugih ra gelem berarti Pak. Krono ganteng iki krono ayu nek iku nek ora ayu ra ganteng ra gelem. Tapi karena akhlaknya, maka akhlak itu akan berpengaruh kepada kita. So kata Nabi, kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, penjual minyak wangi, walaupun kita enggak beli minyak wanginya, kita ikut wangi. Kalau kita berkawan dengan tukang pandai besi, walaupun kita tidak ikut, tapi kita kena asapnya. Karena itu kita harus hati-hati dengan pergaulan. Pilihlah teman konco bolo sing akhlake baik. Betul nggih? Itu yang terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat nggih. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf nanti saya langsung cabut nggih. Karena benar-benar stres mau ke Barat Derajat. Terima kasih. Selamat menikmati setelah santapan rohani santapan jasmani. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.